Semoga sukses. Anak-anak, pada hari ini adalah pertemuan kita yang ketiga, belajar tentang materi Al-Islam. Sebelum pelajaran Al-Islam dimulai, marilah kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang dikeluarkan buku Al-Islamnya semua. Dibuka halaman 5, yaitu disiplin dan menghargai waktu. Anak-anak, pada pertemuan kedua sudah dijelaskan oleh Ustazah tentang kandungan surat Al-Asy. Itulah landasan atau dasarnya kita diperintah oleh Allah untuk selalu hidup berdisiplin. Apa itu arti disiplin? Disiplin artinya memiliki rasa tanggung jawab terhadap tugas. Jadi maksudnya, bila kita diberi tugas oleh seseorang, diamanai oleh seseorang, maka kita harus benar-benar melakukannya dengan tepat waktu. Nah, apalagi kita orang Islam, selalu diberi oleh Allah tugas-tugas menjalankan perintahnya Allah. Misal sholat, maka kita harus mengerjakan sholat dengan tepat waktu. Itulah namanya disiplin. Itu tanggung jawabku. Sholat, karena sudah dipanggil oleh Allah, maka aku harus segera sholat. Kenapa? Sholat itu harus dikerjakan di awal waktu, karena pahalanya itu berbeda dengan orang-orang yang tidak mengerjakan sholat di awal waktu. Jadi anak-anak, disiplin itu banyak manfaatnya. Oke. Ciri orang disiplin adalah hidupnya teratur. 2. Pandai memanfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya dalam mengerjakan apapun. Yang ketiga, tidak pernah melalaikan kewajibannya. Itu adalah ciri-ciri orang yang hidup berdisiplin. Disiplin itu merupakan akhlak terpuji, akhlak yang baik. Bahasa Arabnya adalah akhlakul mahmudah atau akhlakul karimah. Kalau orang yang malas, orang yang tidak disiplin, maka orang tersebut termasuk orang yang tidak memiliki akhlak karimah. Anak-anak, orang yang disiplin akan mengalami kesuksesan dalam hidupnya. Orang yang disiplin itu pasti akan tenang hidupnya. Tapi kalau orang yang tidak disiplin, maka dia akan mengalami kegagalan. Yang berikutnya adalah pandai menghargai waktu. Anak-anak, waktu merupakan nikmat Allah yang wajib kita syukuri. Maka kita harus menghargai waktu, menggunakan waktu kita dengan baik, karena waktu itu sudah tidak bisa diulang-ulang kembali. Waktu itu anak-anak lebih mahal daripada emas. Kenapa? Kalau kita
satu keberhasilan. Pepatah barat anak-anak mengatakan bahwa waktu itu bagaikan uang. Time is money. Waktu bagaikan uang. Maksudnya apa? Waktu itu sangat dibutuhkan, sangat berharga. Kalau pepatah Arab menyebutkan waktu adalah bagaikan pedang. Al-waktu kasyaif. Artinya waktu itu bagaikan pedang. Bila kita tidak bisa menjaga pedang kita dengan baik, maka pedang itu akan melukai diri kita sendiri. Demikian juga anak-anak, bila kita tidak bisa menghargai waktu dengan baik, maka kita akan mengalami kegagalan. Karena begitu pentingnya waktu, sehingga Nabi Muhammad memberikan kepada kita ada 5 pesan. Sebagaimana sabdanya, jagalah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Yang nomor 1, jagalah masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Ketika anak-anak masih muda, maka anak-anak harus semangat belajar. Kalau sudah datang tuanya, anak-anak belajar itu malas. Kenapa? Sudah capek-capek badannya. Seperti ustazah ini, matanya juga sudah tidak begitu jelas, badannya juga sudah sakit-sakitan. Nah, ini karena sudah tua anak-anak. Maka mumpung anak-anak masih kecil, masih muda, maka anak-anak harus bisa menggunakan masa mudanya dengan baik, menuntut ilmu dengan semangat, mengerjakan perintah Allah dengan semangat, membaca Al-Qur'annya Allah juga dengan semangat. Oke. Yang kedua, jagalah masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Ketika masih sehat anak-anak, dengar azan Allahu Akbar, maka hendaklah kita langsung bergegas untuk menunaikan panggilan Allah. Jika kita sudah diuji oleh Allah sakit, mau mengerjakan sholat, mau wudhu saja, itu badan kita sudah lemes, apalagi sakit panas. Apalagi kalau kita sudah diuji oleh Allah sakit yang nggak bisa berdiri, susah kita untuk melaksanakan panggilan Allah. Mumpung anak-anak masih muda, ustazah juga insya Allah masih kuat. Ketika dengan panggilan Allah, maka ustazah langsung segera mengerjakan panggilan Allah. Anak-anak juga harus begitu. Kemudian ketika masih muda, kita juga harus semangat untuk menghafal Al-Quran. Contohnya ustazah ini, karena sudah tua, menghafal Al-Qurannya diulang. Karena apa? Karena sudah tua, sudah lemah. Tapi kalau masih muda dulu, sekali menghafalkan langsung hafal berapa ayat. Sekarang diulang. Paham anak-anak? Oke. Yang berikutnya, jagalah masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Anak-anak, ketika kita diberi oleh Allah rezeki, maka kita harus menghemat rezeki itu dengan sebaik-baiknya. Tidak digunakan untuk hal-hal yang tidak penting. Contoh, kita mendapat uang 10.000. Alhamdulillah, aku dapat uang 10.000. Maka aku harus infak 2.000. Karena anak-anak harus berpikir, besok kalau aku nggak punya uang, aku tidak bisa infak. Maksudnya seperti
masih diberi oleh Allah rezeki berlebih, maka kita gunakan rezeki itu untuk kebaikan. Kalau kita sudah diuji oleh Allah miskin, mau infak 1.000 saja, ya Allah aku nggak punya uang, kepingin infak. Paham anak-anak? Kalau kita diberi oleh Allah rezeki lebih, maka kita harus menggunakan rezeki itu dengan sebaik-baiknya. Yang keempat, jagalah waktu luangmu sebelum datang masa sibukmu. Kalau anak-anak masih diberi oleh Allah kesempatan, maka waktunya menghafal surat Al-As segera dihafalkan. Kita menghafal surat Al-Kafirun, kita menghafalkan. Tapi kalau kita sudah diberi oleh Allah kesibukan, maka kita tidak akan sempat menghafalkan surat Al-As atau surat Al-Kafirun. Yang berikutnya adalah jagalah masa hidupmu sebelum datang masa kematianmu. Jadi anak-anak, maksudnya kalau kita hari ini sudah diberi oleh Allah kesempatan hidup, kita harus menggunakan hidup itu yang penuh manfaat. Manfaat untuk diri kita dan juga manfaat untuk orang lain. Sebelum ajal kita diambil oleh malaikat Israil, kalau jasad kita sudah maksudnya adalah ruh kita sudah diambil oleh malaikat Israil, jasad kita sudah kaku, tidak bisa berbuat apapun, maka kita tinggal menunggu kehidupan berikutnya. Sudah tidak bisa menjalankan kebaikan-kebaikan lagi. Nah, ada berapa tadi? Nasihat Rasulullah atau pesan Rasulullah ada 5 pesan Rasulullah itu harus kita jaga, harus kita jalankan supaya kita menjadi orang Islam yang sukses, yang beruntung dunia akhirat. Anak-anaknya Ustazah sudah paham semua? Sudah? Alhamdulillah. Karena waktunya belajar Al-Islam sudah habis, maka pelajaran hari ini kita tutup dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.